Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Laksmiari dan teman saya bernama Iza Afkarina Maulidi yang berasal dari kelas IPA 5. Di sini kami akan menyajikan hasil diskusi kami yang ada pada ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami diminta untuk memberikan tanggapan terhadap kasus-kasus di ruang kelas tersebut menggunakan bekal pengetahuan dan konsep yang telah dipelajari untuk memberikan jawaban yang informatif dan solutif. Setelah mempelajari konsep belajar dan teori belajar, di sini kami akan memberikan pendapat dan solusi pada kasus-kasus berikut, di mana ada kasus pertama, kemudian ada kasus kedua, dan yang terakhir pada kasus ketiga. Di sini pada kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Berdasarkan kasus 1 yang telah saya sebutkan tadi, adapun hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik dan benar pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, yaitu yang pertama, pendidik telah memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajarannya, yaitu metode langkah demi langkah, ceramah, serta demonstrasi. Melalui penjelasan yang runtut, rinci, dan terstruktur disertai langkah-langkah yang jelas, membuat peserta didik lebih mudah memahami dan mengingat. Kemudian yang kedua, karena peserta didik sudah terbiasa mengerjakan soal dengan cara yang runtut, maka untuk pengerjaan soal selanjutnya, peserta didik sudah hafal dan paham akan tahapan yang dikerjakan. Peserta didik tersebut lebih dari sekedar mengulangi urutan pengerjaan soal, tetapi juga melibatkan penambahan pengetahuan. Sebagai seorang calon guru, menurut kami, kegiatan belajar yang cocok dengan metode pada kasus 1 adalah pembelajaran pada materi kompleks yang memerlukan pemahaman terstruktur dan keterampilan pemecahan masalah yang baik untuk menyelesaikan persoalan melalui urutan langkah-langkah. Contoh kegiatan belajar yang cocok yaitu kegiatan praktikum, percobaan, kegiatan belajar berbasis proyek, dan pemecahan masalah. Contohnya bisa diterapkan pada materi kelas 8 SMP yaitu gerak benda dan gaya. Pada pembelajaran berbasis praktek seperti percobaan atau praktikum, teori ini menekankan pentingnya praktik dan penerapan dalam pemahaman dan penguasaan konsep. Dengan mendemonstrasikan dan kemudian membiarkan siswa mengerjakan sendiri, siswa mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, pada kasus kedua yaitu Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Menurut kelompok kami, cara yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia adalah sebagai berikut. Rina dapat menerapkan pembelajaran disertai permainan, misalnya menggunakan games menghitung dengan media yang sederhana, contohnya seperti menggunakan kancing atau permen, bermain puzzle angka, atau bermain dakon. Selain itu juga dapat diterapkan pembelajaran diselingi bernyanyi bersama untuk membiasakan siswa berhitung dengan lancar. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menarik akan membuat siswa nyaman serta lebih cepat bisa berhitung dengan lancar.
Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Karena berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget pada rentang usia 7-11 tahun memasuki tahap konkret operasional. Sedangkan pada kelas 1 SD, siswa mungkin masih dalam tahap praoperasional di mana mereka cenderung berpikir secara konkret dan kurang mampu berpikir abstrak. Sehingga perlu menghadirkan media pembelajaran yang mampu menghadirkan objek yang membantu kemampuannya dalam berhitung seperti menggunakan kancing atau permen, bermain puzzle angka, dan permainan tradisional seperti dakon. Untuk metode games dan bernyanyi sangat relevan dengan teori kognitivisme karena melibatkan kemampuan dan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence peserta didik. Selanjutnya, untuk kasus ketiga adalah sebagai berikut. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Made hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali telah tepat, karena menyesuaikan dengan kondisi nyata keadaan di daerah siswa. Saat memberikan pembelajaran yang relevan dengan keadaan sekitar dan pengalaman siswa, maka ia akan lebih bersemangat dan lebih mudah memahami pembelajaran. Adapun prinsip yang mau digunakan dalam kasus ini adalah memberikan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan pembelajaran yang bermakna, yaitu sistem pengajaran yang diterapkan dikaitkan langsung dengan dunia nyata. Made memanfaatkan potensi daerah Bali yang memiliki banyak pantai serta bermacam-macam makanan tradisional ke dalam pembelajarannya agar siswa dapat mengkaitkan pembelajaran yang dialami dengan kehidupan sehari-hari sehingga memperoleh pembelajaran yang bermakna. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian John Dewey pada tahun 1916 bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang diketahui serta sesuai dengan kegiatan atau peristiwa yang dialami di sekelilingnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.